Baru beberapa hari menikah, aku diboyong suamiku ke rumah mertua. Namun tak bertahan lama, karena aku ada sedikit masalah dengan ipar dan mertua. Akhirnya aku minta pulang dan tinggal di rumah orang tuaku saja. Biarpun keadaan rumah orang tua tak seperti rumah mertua, tapi aku merasa lebih nyaman. Daripada harus ribut dan tengkar mulut disebabkan tak sepikiran dengan mertua dan ipar. Beberapa bulan tinggal di rumah ibu, ternyata suami kurang kerasan, tapi dia tak banyak bicara, hanya mengeluh saja kalau tak nyaman tinggal di rumah orang tuanku. Sehari dua hari mungkin tak masalah, tapi jika menginjak angka bulan, terlihat jelas kalau ia sangat riskan. Sebagai istri aku pun memahami perubahan sikapnya yang berubah. Ya, karena di rumah ibuku dihuni ramai orang, rumah pun kecil dan sempit, hanya 2 kamar saja. Aku dan suami tidur di kamar belakang, sementara orang tuaku di kamar depan, sedangkan adik-adikku tidur di ruang tengah tempat biasa kami kumpul bersama untuk makan dan menonton TV. Adik-adikku yang masih kecil yang selalu bikin ribut, juga mengganggu suamiku. Pasalnya di rumah mertua tak ada anak kecil, ia semacam tak biasa dengan bisingnya suara jeritan anak-anak. Lelah pulang kerja, menyulitkan suamiku untuk sekedar istirahat. Akhirnya kami putuskan untuk mengontrak, kebetulan dapat rumah kontrakan di kampung lain yang harganya cukup relatif untuk pasangan baru seperti kami. Hari ini kami mulai pindah, dibantu orang tua, saudara dan tetangga terdekat. Untungnya tak banyak barang yang kami bawa, karena aku pun belum memikirkan mengoleksi isi rumah, karena rumah pun belum punya, rumah tangga baru beberapa bulan. Barang pemberian ibu saja seadanya yang jadi bekal kami di rumah baru. Ternyata, ketika sudah tak serumah dengan orang tua, mau tak mau aku pun nantinya harus membeli menyicil barang-barang rumah. Kalau sudah mengontrak begini baru terasa banyak perabotan yang dibutuhkan untuk dipakai sehari-hari nantinya. Hari ini hari pertama aku dan suami menghuni rumah kontrakan. Kami membersihkan rumah yang akan kami tinggali. Rumah ini sudah banyak sarang laba-laba dan sangat berdebu, entah berapa bulan tak ada yang huni. Awalnya pemilik rumah menawarkan di tempat lain, tapi sangat jauh, aku kesusahan ke rumah orang tuaku nantinya. Jadi memilih di sini saja, selain murah, bisa dengan berjalan kaki kalau mau ke rumah ibu. Aku disambut baik di lingkungan baruku ini, tetangga ramah-ramah dan saling bertegur sapa. Namun karena rumah ini sangat kotor, butuh waktu beberapa hari untuk bisa membersihkan secara total. Terpenting kamar sudah rapi saja untuk istirahat kami. Tiap hari ada saja yang datang untuk menyapa, menyambut kedatangan kami di kampung ini. Tak ada yang aneh, semua berjalan biasa saja dan sebagaimana mestinya. Ada juga yang sering main ke rumah sambil mengasuh anaknya, Santi namanya. Usianya lebih muda dariku, dia tampaknya menikah muda karena sudah menggendong anak kecil jika main ke sini, katanya itu anak pertama. Aku pun sering mengobrol dengannya, lumayan ada teman saat suamiku tak ada di rumah. Lagi apa teh? Tanya Santi menyapaku berjalan menghampiri sambil momong anaknya. San. Ini lagi beres-beres. Sahutku sambil sedikit tersenyum, tanganku gesit mengelap meja yang belum sempat kulep. Pintu rumah sengaja aku buka, untuk memudahkan udara masuk, karena rumah ini lumayan pengap dan baunya kurang enak meski sudah aku pel berkali-kali. Santi duduk di teras rumah sambil menyuapi anaknya, sementara aku melanjutkan pekerjaanku sambil menyahuti obrolan Santi dari dalam. Teh, kalau malam suka denger yang aneh-aneh enggak dari kontrakan sebelah? Tanyanya padaku, tangannya menyuapkan bubur yang ia bawa ke mulut anaknya. Enggak kok, San. Enggak pernah dengar apa-apa. Emangnya kenapa, San? Aku bertanya sedikit penasaran dengan ucapan Santi, karena memang baru saja pindah dan belum ada yang kudengar. Dulu, rumah ini ada yang mengontrak juga, Teh. Simbaknya itu sering cerita sama aku, katanya rumah ini ada penunggunya, tuturnya setengah berbisik. Kepalanya celingukan ke arah bangunan sebelah. Ah, masa sih, San? Tanyaku tak merasa heran, sambil terus melanjutkan pekerjaanku yang belum selesai. Bukannya aku tak percaya dengan yang dikatakan Santi, tapi dari dulu memang tak ingin terlibat dengan hal gaib dan mistis. Tak merasa takut walau ke warung malam-malam,
warung yang jaraknya lumayan jauh dan harus melewati tempat gelap, aku berani pergi sendiri. Namun aku percaya makhluk gaib itu ada. Iya, Mbak, udah lama rumah sebelah itu kosong, yang sewa di sini pada nggak betah, kayak diganggu gitu kalau malam. Semoga saja kaki ini nggak, San, sahutku singkat. Dek, malam ini nggak pulang, harus lembur sampai jam 10 malam, tutur suamiku bicara di telepon. Kalau pulang nanti kemalaman, soalnya harus beres-beres juga, besok mau ada pemeriksaan, juga nggak berani pulang malam, ucap suamiku sebelum berangkat kerja. Iya udah nggak apa-apa. Adek nggak apa-apa di rumah sendiri? Tanya suamiku bimbang, ini kali pertama dia meninggalkanku untuk lembur. Nggak apa-apa. Memang kenapa? Bukan apa-apa, cuma khawatir aja ninggalin kamu sendiri di tempat baru. Insya Allah nggak ada apa-apa, ada tetangga kok di depan sana, jawabku. Memang jarak rumah tetangga ke rumah ini agak jauh tapi tak jadi masalah, aku bukan penakut. Hati-hati di rumah, nanti sering telepon adek. Iya, juga hati-hati kerjanya, ya, jawabku. Aku juga tahu kalau suamiku itu agak penakut tak berani pulang larut malam. Namun, aku tak masalah ditinggal lembur. Iya, Dad. Suamiku pekerja serabutan, apa saja dia mau kerjakan asal halal. Kali ini dia sedang dipercaya mengerjakan proyek bangunan diajak temannya. Biarpun tempat kerjanya lumayan jauh dengan kota tempat tinggalku, tapi ia selalu memaksakan untuk pulang jika tak ada lembur. Butuh 1 jam perjalanan sampai ke rumah kami tinggal. Kalau jam pulang masih siang, dia usahakan pulang setiap hari. Jika harus lembur dia selalu memilih menginap di tempat kerja. Jalan ke kampung ini masih minim penerangan, suami tak berani pulang malam. Di kampung ini tak sama seperti kampungku, sore hari sudah sangat sepi, tak ada yang lalu lalang, apalagi rumah ini bukan jalan utama, ada banyak jalan alternatif sekalipun mau lewat ke rumah tetangga lain. Jadi mereka tak perlu lewat sini, entah karena desas-desus tetangga yang mengatakan ada yang aneh dengan rumah ini, itulah untuk lewat saja mereka malas. Malam seperti biasa, selesai salat maghrib aku mengaji hingga menjelang Isya. Sekalian mendirikan salat Isya. Selesai dengan ritual rutin jika tak sedang halangan, aku rebahan di depan TV. Biasanya jam 8 malam aku sudah ngantuk, tapi ini sudah jam 9 malam belum juga datang rasa kantuk. Mengambil nasi untuk makan, ada nasi sisa siang tadi. Beres makan, aku kembali menonton TV, suasana di luar sangat sepi tak ada suara orang satu pun. Mungkin menonton TV dan istirahat di rumah masing-masing. Aku baru ingat, ada celana suami yang biasa dipakai untuk kerja, beberapa bagian ada yang bolong. Inisiatif untuk menjahitnya secara manual, karena tak punya mesin jahit. Sekalian menunggu rasa kantuk yang tak kunjung datang sekalipun perut sudah diisi. Katanya, kalau perut kenyang, terbitlah ngantuk, tapi itu saat ini tak berlaku bagiku, mata semakin segar. TV masih menyala, aku juga masih menjahit, sesekali mata menatap layar yang isinya manusia bicara berdrama ria. Samar dari luar aku dengar suara hujan yang datang, tapi masih jauh. Pelan-pelan hujan itu akhirnya sampai di genting rumahku, bunyinya deras gemerencik berjatuhan di atas genting. Suara hujan terdengar semakin deras, aku baru teringat ada pakaian yang masih belum kering dan masih dijemur di luar, takut makin tambah basah, bergegas keluar untuk mengambilnya. Meletakkan jarum dan benang yang tadi bermain di tanganku. Ketika aku buka pintu, hening. Loh, kok? Bukannya barusan hujan? Gumamku bertanya sendiri. Suara hujan itu hilang, bekasnya pun sama sekali tak ada, aku yakin sekali tadi mendengar hujan turun sangat lebat. Dek, aneh. Di luar terlihat terang oleh cahaya bulan, langit pun berbintang. Masih dengan heran aku masuk kembali dan mengunci pintu, tak jadi kuangkat baju di luar. Pikiran bergerilya, mempertanyakan kejadian barusan. Mana mungkin telingaku salah dengar, mataku sama sekali belum mengantuk. Pagi-pagi di teras rumahku ibu-ibu kampung ini sudah berkumpul, ngobrol ngalor ngidul, mereka cukup antusias. Awalnya cuma Santi yang sering kesini, ternyata hari ini ada yang lain juga.
Aku nimbrung menemani mereka di teras, ngobrol sambil saling mengenalkan diri masing-masing. Aku juga ceritakan tentang kejadian tadi malam, mendengar hujan tapi ternyata tak ada bekasnya. Hujan? Nggak ada kok? Aku aja malam baru pulang dari rumah saudara, sahut ibu-ibu berdaster dan sangat cantik. Iya mana ada hujan, sanggah yang lain. Iya emang nggak ada, tapi kau dengarnya begitu, pas keluar nggak ada bekas turun hujan. Ih, kok merindingnya, bisik salah satu dari mereka. Kamu tinggal sendirian malam tadi, yang lain. Iya, suami lembur. Paling sore ini pulang. Kalau aku mana berani, apalagi tinggalnya di sini, serem. Santi bergidik. Kenapa harus takut? Nggak ada apa-apa kok, ini aku masih hidup, selorohku sambil terkekeh. Mereka tampak heboh menanggapi ceritaku, membahas hal itu dengan riuh, karena memang mereka tak merasa ada hujan. Bukan sombong, tapi aku memang tak merasa takut, selagi mereka yang disebut penghuni rumah ini tak mencelakai. Agak siang, barulah para ibu-ibu bubar dan tak muncul lagi hingga sore, cuma Santi saja yang masih sering sesekali datang kala sore melihat keadaanku. Di tembok rumah kontrakan ini, suami menggantung beberapa lembar kaligrafi yang waktu itu diberikan mertuaku. Katanya, di rumah baru harus ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dipasang untuk menjaga rumah dari gangguan makhluk halus dan sebangsanya. Beda denganku yang kurang percaya dengan hal itu, aku lebih memilih mengaji secara langsung. Seperti kata mertuaku harus memasang tulisan ayat kursi, aku lebih memilih mengamalkan dan membacanya dengan lisanku sendiri. Namun, menghargai pemberian mertua, aku pun tak bisa menolak, demi menjaga perasaannya. Bisa makin keruh hubungan kami kalau aku macam-macam. Keempat tulisan kertas itu dipasang sejajar, hanya dua ujung atasnya saja yang ditempel menggunakan paku kecil. Sementara bawahnya dibiarkan menjuntai tanpa perekat. Malam ini suamiku ada di rumah, dia tak lembur karena kebetulan pulang masih sore. Malam ini suamiku tidur lebih dulu, dia kelelahan sepulang kerja. Aku sedang rajin menjahit, ketagihan kemarin, kalau sudah sekali jadi ingin menjahit pakaian yang lain. Sengaja siang. Hari kupilih baju yang akan kujahit. Ada beberapa baju yang masih layak pakai, yang jahitannya merenggang dan terlihat bolong. Kulihat di tembok tulisan yang digantung itu bergerak-gerak seperti terkena angin. Herannya hanya satu yang terbang, yang lain masih tergantung tak bergerak. Keningku berkerut, dari mana datangnya angin? Tak mungkin juga ada angin dalam rumah sampai menerbangkan tulisan yang dipaku. Gorden yang letaknya dekat pintu pun terlihat tenang-tenang saja, tak terusik. Aku bangkit berjalan menuju kamar membangunkan suami. Bangun. Aku mengguncang-guncang tubuh suamiku, dia bangun menatapku. Ada apa, Dek? Tanya suami sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Itu di luar, tulisan yang digantung terbang. Terbang, masa sih? Kok bisa? Apa kurang kuat ya kasih pakunya? Ia bertanya pertanyaan yang tak bisa kujawab. Suamiku bangkit lalu berjalan melihat ke ruang TV tempatku menjahit tadi, dan melihat apa yang aku ceritakan. Mana yang jatuh, Dek? Ini masih nempel semua, ucap suamiku heran. Tangannya menunjuk tulisan yang menempel di dinding. Hah? Aku berhambur menghampiri suamiku. Tadi beneran terbang terus jatuh, ucapku yakin. Anehnya, tulisan ayat-ayat itu masih tergantung rapi di tempat asal, aku merasa ada yang janggal di rumah ini. Padahal aku yakin dan tak salah lihat tadi tulisan itu benar-benar terbang. Lalu tadi yang kulihat terbang itu apa? Aku mulai kebingungan. Kamu yakin, Dek? Lihat tulisan ini jatuh? Suamiku bertanya merasa tak yakin dengan yang kulihat. Masa aku bohong sih? Ucapku merengut kesal. Bukan bohong, Dek. Bisa jadi adek salah lihat, atau adek ngantuk, sahut suamiku meyakinkan. Nggak salah lihat kok, belum ngantuk juga, ini baju yang dijahit masih adek pegang, tukasku sembari menyodorkan baju yang kujahit tadi. Ya udah, jahitnya besok lagi aja. Lagian malam-malam jahit baju, kata orang tua MAH pamali, Dek, tegur suamiku.
Aku tak menyahut ucapan suamiku, cepat-cepat membereskan baju-baju yang belum selesai kujahit dan segera menyusul suamiku yang sudah lebih dulu berjalan ke kamar untuk melanjutkan tidur. Mata yang belum bisa terlelap, mengingat lagi kejadian kemarin tentang hujan yang berbohong. Iya, suara terdengar jelas, tapi tak ada wujud. Apa benar kata tetanggaku soal rumah ini? Ah entahlah, asal jangan ganggu saja. Aku mengambil air wudhu, berzikir, jika sempat membaca beberapa lembar ayat suci Al-Quran, menjadi rutinitas sebelum tidur. Barulah bisa tidur dengan lelap. Sebelum subuh aku sudah bangun, seperti biasa menyiapkan bekal untuk dibawa suamiku ke tempat kerja. Suara adzan bersahutan, aku membangunkan suamiku agar salat ke masjid. Dia bangun dan segera bersiap untuk salat berjamaah di musola kampung ini. Aku mengambil air wudhu, lalu ke kamar membentang sajadah. Baru saja hendak salat, tiba-tiba dipanggil suamiku. "Dek, sini, Dek. Motor kita mana, kok nggak ada?" teriaknya dari ruang TV. Aku yang belum sempat melaksanakan salat, segera menghampiri suamiku. "Apa sih, Adek mau salat juga ih, ganggu aja. Nanti keburu lewat waktu subuhnya," ucapku kesal sambil membetulkan mukena. "Ini motor hilang, kan biasa juga dimasukkan ke dalam," kata suamiku. Dia mulai panik. Motor yang biasanya terparkir di ruang TV tak ada di tempatnya. "Hah? Hilang?" tanyaku ikut tercengang. Memang biasanya juga motor ada di ruang TV. "Apa mungkin ada pencuri ya, Dek? Apa motor AA diambil maling?" tanya suamiku yang masih keheranan. "Maling? Iya." Dia memeriksa lewat mana pencuri masuk, kunci rumah masih tergeletak di meja TV, pintu juga masih terkunci, jendela semua tertutup rapat. Suamiku melihat atap, mana tahu ada yang bolong jadi jalan masuk. Kalau ada pencuri dari atas genteng, harusnya pintu nggak tertutup, dia keluar dari mana? Ini rumah masih dikunci, tuturku heran. Iya juga sih, terus motor A kemana? Kami masih bingung. Kita salat subuh aja dulu, udah telat. Aku mengajak suami salat, akhirnya ia pun tak jadi ke musola, kami salat berjamaah di rumah gara-gara motor yang hilang. Selesai salat, suamiku berniat mencari motornya, sekalian laporan ke Pak RT tentang kehilangan motor itu. Aku pun ikut, pintu rumah kami kunci. Belum jauh melangkah, tampak kontrakan sebelah rumah kami pintunya terbuka. Biarpun masih gelap, bisa terlihat ada motor yang terparkir di dalam sana. "Dek, itu motor A bukan?" tanyanya sambil tertegun. "Kita lihat, kalau benar, kok bisa ada di situ?" Kami berjalan masuk ke rumah kontrakan sebelah. Setelah diperiksa, tak salah lagi itu motor suamiku. Aku dan suami saling tatap, kami bertanya-tanya, mana mungkin suamiku salah memasukkan motor ke kontrakan sebelah. "AA malam gak salah masukkan motor kan?" tanyaku memastikan. "Masa salah, Adek juga tahi sendiri udah dari sore AA masukkan." "Iya juga sih, malam waktu Adek jahit baju, motor itu masih ada di rumah. Gimana caranya bisa ke sini?" "AA juga nggak tahu. Di kampung ini hanya ada 2 saja rumah khusus untuk kontrakan, keduanya saling berdempetan hanya dipisahkan dinding dan aku menghuni bagian sebelahnya. Tiap rumah kontrakan ini hanya ada 1 kamar, 1 ruangan TV, dapur dan kamar mandi. Sebenarnya ada juga rumah warga kampung yang kosong lalu sengaja dikontrakan, tapi harganya lebih mahal. Beda dengan yang khusus kontrakan, harganya lebih murah. Lagi pula kami pun masih belum punya anak, jadi kami lebih memilih ambil khusus kontrakan saja biarpun agak sempit. Rumah kontrakan di sebelah rumah kontrakanku ini, sudah lama kosong. Sedangkan rumah yang kami tempati sudah beberapa kali ada yang isi, tapi kata tetangga tak pernah ada yang bertahan lama dengan alasan sering mendengar dan mengalami kejadian aneh. Aku tak mau berpikir macam-macam, walau hal itu kini kami alami sendiri. Tak jadi melapor ke Pak RT, suamiku segera menarik motor keluar dari rumah sebelah. Anehnya lagi bagaimana bisa motor ada di sana, sementara kunci motor masih ada di dalam rumah kami. Terbangkah? Lewat mana? Rumah ini kayaknya ada penghuninya, Dek.
ucapnya pelan. Iya emang ada, kan kita penghuninya, sahutku. Aku bergurau menenangkan ketakutan suamiku. Malah bercanda, serius, Dad? Dengan suara kesal, dia melanjutkan. Kita cari kontrakan di kampung lain aja, Dad. Iya sekarang berangkat kerja aja dulu, nanti minta izin libur buat cari kontrakan baru, nggak bisa pindah mendadak juga, jawabku. Iya sudah. Seperti biasa, paginya ia berangkat kerja, jika akan lembur, suamiku telepon mendadak dari tempat kerja. Dek, malam ini agak bisa pulang lagi, malah kali ini agak lama. Suara suamiku dari telepon. Berapa lama? Paling selama seminggu, ini teman AA yang jaga gudang, ada saudaranya yang meninggal, jadi dia pulang dan AA harus gantiin dia, ucap suamiku. Ya udah nggak apa-apa, udah biasa kok ditinggal sendiri, sahutku. Biarpun dalam hati merasa kesepian. Nanti adek bobok di rumah ibu aja, atau minta Diar sama Ehan nginep di rumah. AA khawatir ninggalin kamu, pinta suamiku. Ada kekhawatiran dari nada suaranya. Iya, nanti aku ke rumah ibu. Orang tuaku tak memiliki telepon genggam, jadi harus langsung datang ke sana jika ada keperluan. Sementara aku, merasa biasa saja. Biarpun ada hal-hal aneh yang kusaksikan kemarin, tapi aku berusaha tak menghiraukan. Selalu ingat pesan Bapak, agar jangan jadi penakut dan harus selalu bertawakal. Menggantungkan semua pada Allah. Selagi mereka tak mencelakai, kita harus tenang. Banyak yang celaka ketika mereka menakuti, itu karena kepanikan dan terlalu ketakutan. Namun karena suamiku yang merasa khawatir dan untuk mengurangi kekhawatirannya, siang itu aku pergi ke rumah ibu, untuk meminta adikku menemani. Sampainya di sana, tak kuceritakan pada siapapun kejadian tadi pagi, termasuk pada ibu. Takutnya beliau malah khawatir. Bu, kalau Diar pulang suruh nginep di rumah teteh, ya. Arofik nggak pulang seminggu, dia harus jaga gudang, pintaku pada ibu. Aku anak sulung, perempuan satu-satunya dari 5 bersaudara. Ibu memanggilku dengan sebutan teteh. Diar dan Ehan adalah adikku dan masih ada 2 lagi adikku Diki yang masih SD dan Fikri masih 3 tahun. Harusnya Diar sekolah menengah, tapi karena orang tua kami kekurangan biaya, Diar hanya tamat sekolah SMP. Sedangkan Ehan masih sekolah kelas 8. Kalau Rofik nggak pulang, teteh nginep aja di sini, pinta ibuku. Nggak apa-apa, Bu. Teteh tidur di rumah aja, lagian dah biasa kok ditinggal lembur, tolakku pada ibu. Hari sudah sore, aku pamit pulang. Diar masih belum pulang membantu bapak dagang, biasanya mereka pulang sore hari. Jika dagangan sudah habis, belum sore pun kadang mereka sudah pulang. Hari sudah lewat maghrib, tapi Diar belum juga datang. Mungkin dia kecapean, tak jadi menginap. Aku pun tak masalah tidur sendiri malam ini. Setelah Isya terdengar suara salam dari luar dan ketukan pintu. Aku kenal itu suara Diar. Kirain gak jadi nginep, Di. Kemana aja jam segini baru datang? Kamu dah makan belum? Aku memberondong adikku dengan pertanyaan sambil mengajaknya masuk. Ini nih, Ehan mau ikut nginep, tapi minta antar jajan dulu, beli mie ayam di depan sana, ngantri banget, jawabnya sambil masuk diikuti Ehan, tangannya menenteng plastik berisi makanan yang ia beli. Kok, Ehan ikut? Emang besok nggak sekolah? Tanyaku. Besok Ehan pulangnya subuh, Teh. Kalau kesiangan, ya nggak usah sekolah, sahut Ehan sambil terkekeh. Aku cuma menggeleng. Jangan gitu, sekolah yang rajin, pulang subuh nanti teteh bangunin. Kami berkumpul di ruang TV, sambil mereka makan mie ayam yang super pedas. Sesekali aku comot mie itu dari keduanya. Hoh, pedas banget ini, kamu sihan, kebanyakan sambal, gerutu Diar sambil mengipas mulut dengan tangan. Ehan masih anteng menyantap mie ayamnya tak memedulikan omelan Diar. Adikku itu melenggang ke dapur hendak mengambil air minum, karena kepedasan. Teteh bilang Arofik gak pulang, tapi itu ada di kamar lagi tidur. Kalau gitu tadi aku nggak nginep, badan aku pegal-pegal soalnya,
kata Diar sambil menghampiri dan duduk berkumpul lagi, lalu melanjutkan makan mienya. Ih apaan, emang bener nggak ada kok, ngarang aja kamu. Rofik lembur nggak pulang selama seminggu, sahutku yang masih bengong ke layar TV. Terus itu di kamar siapa? Tanya Diar tak percaya. Di kamar? Aku bangun menuju kamar, tak percaya dengan ucapan adikku itu. Mana nggak ada siapa-siapa juga, jangan bercanda, ucapku setelah memastikan di kamar tak ada siapa-siapa. Beneran, Teh. Tadi ada tidur peluk guling ngadep tembok, pakai baju hitam sama celana pendek selutut. Diar masih tak percaya ucapanku. Dia pun menghampiriku yang masih berdiri di depan pintu kamar dan kamar itu memang kosong tak ada siapa-siapa. Kamarku tak ada pintunya, hanya ditutupi gorden saja. Aku menutup gorden hanya menjelang tidur. Jika siang hari biasa kubuka begitu saja agar kamar tak apek. Makanya Diar bisa melihat jelas ke dalam kamar saat lewat ke dapur, tapi memang di dalam tak ada siapa-siapa, hanya ada guling saja. Kok aneh, Teh? Tadi aku yakin lihat Rofik tidur di sana. Diar menunjuk kasur. Paling kamu berhayal habis minum apa? Aku mengendus Diar, bimbang sebelum dia datang ke sini minum sesuatu yang aneh-aneh, hingga menyebabkan halusinasi. Maklum anak muda zaman sekarang, pasti merasa penasaran ingin mencoba hal baru. Ih apaan sih, Teh? Kayak kucing aja, dengusnya tak suka aku mengendusnya. Dia menjauhiku, melenggang menuju ke ruang TV sambil mengomel. Mana tahu kamu minum apa sebelum kesini, pas di sini halusinasi, sahutku. Enggaklah, aku ini anak soleh, kalau aku nakal, habislah diomelin ibu, belanya tak terima dengan tuduhanku. Udah Teteh mau tidur, kamu jangan pikir yang aneh-aneh. Sambil masuk kamar aku mengambil selimut dan bantal untuk mereka berdua. Ehan masih asyik menonton TV tanpa menghiraukan obrolanku dan Diar. Tengah malam aku terbangun, terasa ingin buang air kecil, aku bergegas ke kamar mandi. Di luar terasa sangat sunyi. Kulihat pintu kamar mandi tertutup, lampunya juga di dalam tampak menyala. Mungkin Diar atau Ehan, pikirku. Suara gayung dan air dari dalam seperti dibuang-buang dan dimain-mainkan. Lantas aku mengetuk pintu sambil bertanya. Siapa di dalam? Jangan dibuang-buang gitu airnya, teriakku dari luar. Aku memang mengirit penggunaan air, agar tak terlalu mahal bayar listrik. Dari dalam hening, tak lagi terdengar suara air yang dimain-mainkan ataupun yang menyahut. Lama aku menunggu, tapi adikku tak keluar juga. Ku ketuk lagi, tapi tak ada sahutan dari dalam. Diar? Masih tak ada jawaban. Ehan? Kesal juga, lantas aku mencoba mendorong pintu, ternyata tak dikunci. Pintu kamar mandi terbuka. Kosong. Tak ada siapapun di kamar mandi dan lampunya tak menyala. Lalu tadi yang kudengar suara air dan lampu menyala itu apa? Namun, aku tak peduli, tetap masuk melanjutkan ingin buang air kecil yang sedari tadi kutahan. Kejadian barusan cukup membuat aku keheranan. Tanpa berpikir aneh-aneh, tak ingin mengisi pikiranku dengan rasa takut, menepis segala pikiran aneh. Setelah selesai dengan hajatku, segera masuk kamar dan melanjutkan tidur. Belum pun kembali terpejam, sayup-sayup terdengar suara anak ayam seolah tengah berteriak kehilangan induknya. Anak ayam siapa sih malam-malam gini keliaran? Gumamku hanya bertanya. Sendiri. Suara anak ayam itu terdengar semakin dekat, dan terus mendekat ke arah rumah kontrakan ini. Cia, bu. Suara anak ayam yang disahuti benda yang terjatuh, seperti benda besar dan berat. Entah apa. Kata orang-orang tua dulu, kalau ada suara anak ayam tengah malam, itu si Nyikun. Iya, Nyai Kunti, tapi aku sendiri tak pernah melihat segera langsing kebenarannya, jadi hanya membiarkan saja. Tak terlalu peduli dan melanjutkan tidur. Besok saja kulihat benda apa yang terdengar jatuh tadi. Setelah salat subuh, aku keluar melihat benda apa yang jatuh tadi malam, tapi di luar tak ada apapun. Adik-adikku pamit pulang, aku berpesan agar besok mereka menginap lagi, tampaknya mereka tak mendengar suara anak ayam ataupun benda jatuh. Syukurlah,
agar adikku tak merasa ketakutan. Pagi-pagi, Santi mengajakku ke pasar, membeli kebutuhan dan belanja sayuran. Aku ikut ajakannya karena bosan juga di rumah tak ada kria. Di sepanjang jalan dia asyik bercerita dan berceloteh. Aku hanya mendengarkan dan sesekali menyahuti omongannya. Dia juga bercerita kalau rumah kontrakan sebelah rumahku akan ada yang isi. Kata siapa, San? Tanyaku. Waktu itu aku lewat di depan rumah pemilik kontrakan, dia manggil dan tanya. Baik si orangnya, selalu menyapa. Terus dia cerita bakal ada yang kontrak di sebelah Teteh. Oh, iya. Syukurlah, biar aku ada teman dan tak terlalu sunyi kalau nggak ada Arofik nanti. Iya, Teh, moga aja mereka betah. Biar Teteh juga ada yang nemenin. Iya, San. Kami pun belanja seperti biasa dan pulangnya aku masak untuk diri sendiri, karena Arofik masih lembur. Ingat Diar dan Ehan pasti menginap lagi, jadi sore saja aku masak lagi untuk mereka. Sorenya, hanya Diar yang datang, aku bertanya kenapa Ehan tak ikut. Katanya takut, semalam dengar ada suara anak ayam dan benda jatuh. Ternyata adikku jaga dengar, aku pikir cuma aku saja. Aku pura-pura tak tahu saja, khawatir Diar juga merasa ketakutan jika aku cerita mendengar hal yang sama. Suamiku rajin menelepon, sering menanyakan kabar saat ia istirahat. Suami mana yang tak risau meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Aku memberitahunya kalau adikku menemani, tak ku beritahu kejadian tadi malam pada suamiku, nanti malah dia makin tak tenang di tempat kerja. Aku tadi mencuci baju agak siang, jadi sore ini baju-baju belum kering. Ku minta Diar membuat jemuran dari tambang, biar baju yang belum kering bisa digantung sementara di dalam rumah saja. Cuaca sudah gelap dari sore tadi, bimbang turun hujan dan membasahi bajuku yang belum kering. Baju yang digantung masih agak basah, mungkin karena berat, semua gantungannya tertumpu di tengah. Setelah makan dan menonton TV, aku masuk kamar. Diar tidur di ruang tengah seperti kemarin, mataku pun terpejam dan mulai melanglang buana ke alam mimpi. Teh. Sayupku dengar suara membangunkan, mata terbuka dan masih sangat mengantuk. Kulihat Diar sedang mengguncang-guncang kakiku, dia ketakutan. Ada apa sih, Di? Ganggu aja. Aku bangun dan duduk menghadap Diar. Kulihat jam di dinding jarum kecilnya menunjukkan angka 1. Masih malam ternyata, kenapa Diar membangunkan? Aku tidur di sini aja, Teh. Aku takut. Diar memohon sambil ketakutan. Takut apaan sih, Di? Udah sana tidur lagi, usirku pada Diar. Nggak ada apa-apa juga. Itu di depan, jemuran Teteh ada yang mainin. Jemurannya dijejer-jejer satu-satu, nyatu lagi, dijejer lagi gitu aja terus sampai lebaran soang. Kirain tadi aku mimpi, taunya enggak, makanya aku lari ke sini. Suara Diar setengah berbisik, menahan takut. Ih kamu emaha, penakut. Teteh malah tidur di rumah ini sendirian, nggak ada apa-apa. Benaran, Teh, aku nggak bohong. Ya udah, biar Teteh tidur di depan. Akhirnya Diar tidur di kamarku dan aku mengalah tidur di ruang TV. Aku merasa kesal dengan mereka, yang seolah sedang bermain-main di rumah ini. Aku baca ayat-ayat Al-Quran yang sebisanya, lalu bergumam pelan. Kalian jangan main di rumah ini, aku nggak ganggu kalian. Siapapun kalian, pergi. Dengan kesal aku tertidur setelah mengajak mereka bicara. Subuh ketika aku bangun, melihat TV, layarnya retak. Kelakuan siapa ini? Aku menggumam sambil tertegun. Aku memandang layar kaca TV yang retak, seperti dilempar benda keras, kesal rasanya. Kalau memang ini ulah mereka, sudah keterlaluan dan merugikan namanya. Namun, aku masih mencoba berlogika, mungkin saja Diar melemparkan sesuatu ke arah TV saat merasa ketakutan tadi malam. Aku bangun bergegas menuju kamar mandi untuk berwudu, lalu membangunkan Diar masih nyenyak tidur. Karena mau sudah subuh, Diar juga harus pulang untuk dagang. Di, bangun. Teteh mau salat. Kamu dagang gak hari ini? Tanyaku, tanganku menggoyang-goyang lengan Diar.
Adikku itu bangun perlahan memegang dan memicit kepalanya sambil meringis menahan rasa sakit. Mungkin dia pusing. Bangun, udah subuh. Aku mengulang lagi kata-kata tadi. Semalaman aku susah tidur, Teh, takut. Di depan rame banget suara orang kayak lagi perang, tutur Diar sembari tangannya berpindah memijat bahunya. Apa Teteh nggak dengar? Perang apaan? Kamu ada-ada saja. Ke masjid sana salat dulu. Badan aku sakit semua, mana capek habis dagang, pas malam gak bisa istirahat gara-gara ada suara aneh, rame lagi. Hi merinding, lanjutnya bergidik. Teteh nggak dengar apa-apa kok, rame apa? Aku memang tidur pulas tadi malam, tak mendengar suara apapun. Masa sih Teteh nggak dengar? Apa suara-suara aneh nggak doyan sama Teteh ya? Soalnya Teteh MAH dari dulu nggak penakut. Emang Teteh ini makanan, pakai doyan segala, sahutku menggerutu. Di, itu TV kamu apain sampai retak begitu? Tanyaku ingin tahu. Penasaran dengan pemandangan tadi pagi yang membuatku sangat kesal. Hah, retak? Retak gimana maksudnya? Diar bangkit menuju ruang TV. Sementara aku melanjutkan untuk salat. Ih serem, ucap adikku dari ruang TV. Aku selesai salat, sedangkan adikku itu masih termangu di dinding kamarku. Kamu ini bukannya ke masjid malah nyempil di situ, sana salat dulu, tegurku. Iya. Diar bangkit dengan malas. Menuju kamar mandi, lalu berangkatnya ke masjid. Sepulang dari musola, Diar pamit pulang. Besok aku nggak mau menginap lagi di rumah Teteh, takut. Rumah ini ada hantunya. Nggak bisa istirahat sama sekali, tidur terganggu. Teteh mending pindah aja deh, aku lihat sendiri sosok Arofik tidur di kamar. Hi, kamu cuma halusinasi, nggak ada apa-apa juga. Malam nanti nggak apa Teteh tidur sendiri? Tanya Diar khawatir. Nginep aja di rumah ibu, nanti sore ke rumah. Iya, terserah nanti aja. Jangan bilang sama ibu soal apa yang kamu dengar atau lihat, nanti ibu khawatir. Tahu sendiri ibu gimana? Iya. Aku juga berpesan pada Diar, minta malam ini bapakku datang ke sini kalau ada waktu, biar bapak lihat-lihat keadaan rumah ini. Beliau biasanya tahu, jika di suatu rumah ada penghuninya atau tidak. Rumah ini juga belum diadakan selamatan, karena belum terkumpul uang untuk menjamu tetangga. Namun secara pribadi, aku dan bapak, ibu, Arofik dan juga adik-adik sudah mengaji waktu awal pindah ke rumah ini. Bapak juga bilang insya Allah tak ada apa-apa. Tak ada suami di rumah membuatku tak ada pekerjaan, hanya beres-beres rumah ala kadarnya. Cuci baju harus nunggu beberapa hari, tanggung airnya kalau mencuci sedikit karena hanya bajuku saja. Untuk masak pun aku malas, yang makan juga cuma aku seorang, cukup telur ceplok saja pakai kecap, tapi kalau lagi mau masak, aku masak seperti biasa. Malamnya bapakku tak datang, aku mengerti keadaannya, pasti lelah berdagang, kadang pulang larut. Tak apa, aku juga tak takut tinggal sendirian. Hanya malam saja, kalau siang selalu ada tetangga yang main dan berkumpul di teras. Seminggu sudah Arofik tinggal di tempat kerja, selama itu pula banyak keanehan yang aku dengar, tapi tak berani mengadu, malah nanti suamiku itu bimbang. Saat pulang, Arofik terkejut melihat TV yang retak, tapi masih bisa menyala karena cuma retak. Kenapa adek nggak bilang kalau TV retak? Kenapa bisa begini? Tanyanya. TV ini masih baru, sengaja suamiku beli saat pindah ke sini, katanya biar aku tak kesepian. Mungkin Diar ngelindur, dilempar sama remote-nya paling. Nggak mungkin juga bisa pecah nggak ada sebab. Perbaiki aja apa gimana? Kalau minta garansi juga nggak mungkin, bukan rusak bawaan. Nggak usah, itu juga masih bisa ditonton, masih nyala, cuma retak. Sebulan sudah aku dan suami tinggal di rumah kontrakan ini. Kami sudah mulai terbiasa dengan keisengan dan suara riuh di rumah ini. Walaupun sudah sangat sering suamiku tetap mengajakku pindah, tapi dia juga bingung mau pindah kemana. Sudah beberapa kali keliling mencari kontrakan ke kampung lain, tapi belum ada yang kosong. Kontrakan yang waktu itu ditawarkan pemilik rumah di tempat lain juga sudah ada yang huni, penuh.
Suamiku juga tahu kalau aku tak akan mau diajak pindah lagi ke rumah ibunya, terpaksa untuk sementara waktu kami harus bersabar dulu, hingga nanti kami mendapatkan tempat tinggal yang baru. Diajak ke rumah bapak, Arofik menolak, alasan tak mau merepotkan padahal aku tahu betul apa alasannya menolak. Aku juga tak bisa memaksa, tak juga keberatan tinggal di sini karena cuma mendengar suara yang menakuti tanpa wujud, selagi tak membahayakan, bagiku tak masalah. Di luar terdengar sudah ramai orang, kuintip lewat jendela ramai yang sedang mengangkut barang menuju kontrakan sebelah. Mungkin itu orang pindahan yang diceritakan Santi waktu itu. Ah, syukurlah. Aku jadi tak sendiri. Aku pun keluar untuk bertegur sapa dengan mereka. Ternyata Santi dan ibu-ibu yang biasa berkumpul di teras rumah ini juga sudah berkumpul di sana untuk menyambut tetangga baru. Kulihat Bu Bambang pemilik rumah kontrakan juga turut hadir di sana. Pemilik rumah kontrakan ini tersenyum ketika melihatku yang berjalan menghampirinya. "Gimana, Neng Ica, betah tinggal di sini?" tanyanya padaku. Tutur kata yang lembut dan ramah, tapi kalau bicara sedikit tinggi diri. "Alhamdulillah, Bu, betah," jawabku sambil tersenyum dan mengulurkan kedua tangan mengajaknya salaman. "Ini saudara saya mau tinggal di sini, mereka dari Tasik, biar Neng Ica ada teman. Banyak banget rumah kontrakan saya, tapi semua udah penuh, tinggal yang di kampung ini saja, jadi ya, saya minta mereka tinggal di sini, gratis," tuturnya kemudian sambil mengipas wajah dengan kipas tangan. Bu Bambang juga mengenalkan saudaranya yang baru sampai itu padaku. "Alhamdulillah, mulia sekali hati ibu sampai mengajak saudara tinggal di sini, beruntung mereka punya saudara seperti ibu," ulasku memujinya. Seketika ia tampak semeringah dan senyum merekah. Selesai berkenalan dan bercengkerama kanan kiri aku pamit, niatku hari ini akan pergi ke rumah ibu. Setelah sampai, rumah ibuku terlihat sepi, mungkin beliau belum pulang dari sawah. Aku bergegas membereskan rumah yang berserakan ditinggal pemiliknya ke sawah dan bapak pastinya berdagang bersama dia. Adik-adik pasti sekolah dan yang dua lagi main di rumah Ua, karena ibu sering menitip mereka di sana kalau ke sawah. Lanjut aku memasak nasi. Kulihat Diki dan Ehan baru pulang sekolah. "Ehan kok dah pulang, biasanya siang, malah MAH sore," tanyaku sedikit mengusik. "Adikku itu pulang biasanya sangat telat. Hari ini nggak belajar, Teh, ada rapat guru. Tadi di sekolah cuma main-main nggak jelas," jawabnya lelah. Membuka sepatu sambil duduk di amben. "Ya sudah, sana ganti baju," suruhku pada mereka. Ibu juga baru pulang dari sawah, menyapaku yang datang ke sini, memintaku menjemput Fikri yang dititipkan di rumah Ua. Selesai salat duhur, ibu ke dapur. Aku mengekori. Tadi ibu membawa genjer yang dipetik dari sawah, kemudian kami memasak seadanya. Apapun yang ibu masak rasanya selalu sedap, apalagi jika makan berkumpul dengan bapak dan adik-adik, sangat terasa nikmatnya. Sambil memasak, ibu terus menanyaiku perihal rumah kontrakan, malas rasanya untuk membahas soal ini. Aku hanya terdiam mendengarkan. Pasti dia cerita pada ibu tentang kejadian selama dia menginap, padahal sudah aku wanti-wanti agar jangan cerita pada ibu, tapi tak ia gubris. Ibuku tahu anaknya ini bukan orang penakut, sebagai anak sulung aku biasa diajarkan bapak untuk jadi pemberani. Biarpun aku perempuan, ibu mendidikku agar tak cengeng karena anak sulung. Hanya saja rasa khawatir seorang ibu, terlihat dia begitu bimbang. Aku memeluknya, memintanya agar jangan khawatir, ibu juga mendoakan agar anak-anaknya selalu dalam lindungan Allah. Beliau mengelus-ngelus jilbab di kepalaku. Walaupun Teteh sudah dipinang orang, bagi ibu, Teteh itu tetap putri kecil ibu. Ya, begitulah ibu, kasih sayangnya sepanjang masa. Aku sedih karena tak bisa membalas segala kasih sayangnya selama ini. Cuma bisa mendoakan, agar suatu hari nanti aku bisa bahagiakan orang tua. Tak lewat tanganku pun, berharap semoga berkah itu datang dari tangan adik-adik jika mereka besar nanti. Hari sudah sore, aku izin pulang pada ibu, sebentar lagi suami pulang. Sampainya di depan rumah, benar saja, Arofik sudah ada di rumah. Kalau aku bepergian,
Kunci rumah biasa kusimpan di atas pot bunga depan rumah, agar kami tak saling menunggu ketika salah satu dari kami tak ada di rumah. Ada tetangga baru ya, Dek? Suamiku bertanya saat sudah masuk rumah. Iya, dari Tasik katanya, sahutku, kuraih tangannya lalu menyelaminya. Baguslah, biar kita ada teman, tukasnya. Adek masak apa hari ini? Kalau enggak masak, tuh, ada bawa nasi goreng. Suamiku menunjuk bawaannya yang tergantung di motor. Aku mengambil dan membuka bungkusan yang dibawa suamiku dan menempatkannya di piring. Adek enggak masak? Bawa tumis genjer sama sambal dari rumah ibu, jawabku. Baru menyahuti pertanyaannya yang tadi. Aku ke dapur membawa masakan yang kubawa dari rumah ibu, kami pun makan sama-sama. Di sebelah masih saja terdengar ramai orang mengobrol, terdengar juga barang-barang yang saling beradu seperti sedang disusun pemiliknya. Bahkan terdengar suara orang menyikat kamar mandi, mungkin karena bersebelahan hingga suara dari sana bisa terdengar dengan jelas oleh kami. Aku dan Arofik tak merasa terganggu, malah senang karena merasa tak kesepian. Malam makin larut, ketika aku terbangun masih kudengar ramai suara orang di sebelah dan riuh seperti orang berbenah. Kok, malam gini masih saja beres-beres? Batinku heran. Mungkin mereka sengaja tak tidur agar cepat selesai membereskan rumah baru. Pagi, rutinitasku seperti bisa, memasak dan menyiapkan bekal untuk dibawa suamiku ke tempat kerja. Aku masih sibuk di dapur, beres-beres sisa pertempuran dengan wajan dan kuali. Astagfirullah. Suara suamiku tertahan, dibarengi lemparan benda, aku segera menghampirinya ke ruang TV. Kenapa? Lempar apa? Tanyaku seraya mendekat. Kulihat helm yang masih berputar di lantai dan suamiku masih terperangah. Tadi, mau ambil helm, tapi pas dipegang bukan helm, itu kepala orang, matanya melotot ke arah makanya helmnya lempar, ucapnya gugup seperti tak percaya dengan yang sudah dilihatnya. Istighfar, itu mungkin cuma penglihatan aja, jangan panik. Beneran lihat, Dek? Iya, nanti kita pindah. Aku memeluk suamiku, mengelus punggungnya dan memintanya agar terus beristighfar. Setelah tenang, dia berangkat kerja. Heran saja, masa iya siang begini mereka berani ganggu, sungguh kelewatan ini namanya. Apa aku harus ajak bapak untuk buat perhitungan sama mereka? Kusapu daun-daun yang berserakan di halaman, rentang-rentang terlihat orang menuju rumah ini. Ternyata tetangga sebelah, entah pulang dari mana, mereka menyapa dengan senyum saat menghampiriku. Bei Nenah dan Mang Tatang, tetangga baruku serta anaknya Ani. Mereka sangat ramah, aku pun tak segan bertanya atau sekadar basa-basi. Dari mana, Bei pagi-pagi? Tanyaku menunda kegiatan menyapu. Ini dari rumah Bu Bambang. Bei Nenah bercerita, malam ini mereka baru akan mulai menginap di rumah kontrakan ini. Malam tadi mereka tidur di rumah Bu Bambang atas permintaan perempuan yang menjadi saudaranya itu, karena rumah ini belum selesai dibersihkan. Bersambung.